Cerita ini dimulai dengan kita diperkenalkan dengan gadis skena mantan pecandu narkoba yang rutin keluar masuk rumah rehabilitasi yang bernama Cha Sojung. Di malam itu, dengan enggan dia bertemu dengan detektif kepolisian narkotika Korea yang kenal baik dengannya, yaitu Won Woo. Pertemuan mereka di malam itu bukan tanpa sebab, karena Won ini adalah seorang detektif keras kepala yang sudah bertahun-tahun lamanya berusaha melacak dan menjatuhkan sosok misterius yang paling dicari di Asia, yaitu Mr. Lee, sang gembong narkoboy nomor 1 yang tak terlihat dan identitasnya sangat melegenda. Won meminta bantuan Sojung dalam proses penyelidikan terhadap Mr. Lee karena sedikit banyaknya gadis muda itu memiliki akses ke salah satu bawahan Mr. Lee yang diduga memiliki laboratorium narkoboy rahasia, yaitu Oh Yeon-ok. Istilahnya, Sojung ini diminta Won untuk menjadi informannya, dan kebetulan juga Sojung akan bertemu dengan Oh Yeon itu, sehingga dengan begitu Won meminta bertemu kembali di stasiun Yongsan jam 9 malam setelah Sojung bertemu dengan Oh Yeon. 그냥 앉아. 야, 너 와라. Baiklah, akan saya perjelas lagi dunia gelap ini, teman-teman. Jelas, yang dihadapi oleh Won ini bukanlah gembong narkoboy biasa. Karena apa? Karena Mr. Lee ini bukan bandar jalanan, melainkan ia bermain di level korporasi global, di mana dia telah menyulap kriminalitas menjadi korporasi yang terlihat sah, alih-alih transaksi di gang atau klub malam. Mr. Lee membangun perusahaan legal, sebuah perusahaan kimia dan farmasi resmi yang seolah memproduksi bahan baku industri sah, seperti bahan obat, bahan kimia, lab, dan sebagainya. Tapi dibalik itu semua, produk-produk tersebut hanyalah sebuah kedok untuk distribusi bahan baku narkoboy sintetisnya. Jadi, dia menggunakan citra perusahaan riset untuk menutup operasi gelapnya. Barang keluar masuk pelabuhan tanpa dicurigai karena semuanya tercatat secara administratif sebagai produk industri biasa. Pertanyaannya, kenapa Mr. Lee ini tidak pernah bisa ditangkap? Karena dia tidak pernah tampil secara langsung. Semua urusan didelegasikan dengan rapi. Identitasnya disembunyikan lewat serangkaian CEO bayangan. Setiap level hanya tahu atasannya, bukan sosok utama. Sehingga satu simpul jaringan tertangkap, maka yang di atas akan tetap aman. Begitu kurang lebihnya ya. Di malam itu, Won menunggu Sojung di stasiun yang dia tentukan. Namun, Sojung tidak kunjung datang dan malah mengirim foto lokasi parkiran di mana dia berada. Won pun segera mencari gadis muda itu, dan ketika dia sampai, di sanalah dia mendapati Sojung terluka parah. Segeralah Won membawa gadis itu ke UGD, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Dan sebelum Sojung ini meninggal, dia membuat sebuah simbol pesan kepada Won, yang dimana Won ini juga belum tahu maksud dari simbol itu. Di dalam kantornya, imbas dari kasus pembunuhan Sojung, Won mendapatkan teguran keras oleh atasannya. Sudah begitu lama Won menjadi ketua tim narkotika, tapi selama itu pula penanganan yang dilakukan oleh Won ini selalu saja buram. Atasannya selalu mendapatkan tekanan dari para petinggi kepolisian untuk segera membentuk tim baru, karena operasi penangkapan Mr. Lee ini sudah berlarut-larut dan tidak pernah menemukan titik temu. Ditambah lagi, Won disalahkan telah menggunakan umpan anak di bawah umur. Jadi, kelompoknya harus segera dibubarkan untuk pembentukan kelompok yang baru. Namun di sana Won masih meminta satu kali kesempatan lagi kepada atasannya, dan kali ini dia akan benar-benar bisa menangkap Mr. Lee. Di suatu hari, kita diperlihatkan sosok wanita necis, dan dialah orang yang bernama Oh Yeon-ok. Di hari itu, dia sedang berkunjung ke lab narkoboy yang ia tangani. Namun tiba-tiba, lab tersebut meledak. Wanita itu pun segera pergi dari sana. Dan menurutmu kemana dia akan pergi? Ya, dia pergi ke kantor polisi dengan kesadaran penuh dan dengan kedua kakinya sendiri. Dia menuju ke sana agar bisa bertemu dengan tim narkotika yang dipimpin oleh Won. Won sendiri pun juga tidak menduga akan kedatangan wanita itu. Seorang yang diduga besar sebagai wakil dari Mr. Lee dan calo berkuasa.
Dan kedatangannya ke sana adalah untuk menawarkan bantuan Won untuk bisa menangkap Mr. Lee yang ia tuduh juga sebagai dalang dari ledakan di lab itu. Dan sebagai gantinya, dia meminta fasilitas perlindungan dan tempat persembunyian. Karena apa? Karena sebenarnya bom yang diledakkan di lab tadi itu selain membunuh semua yang ada di dalam, bom itu juga bertujuan untuk membunuh dirinya juga. Loh, kenapa? Tapi sebelum mendapatkan penjelasannya, kita diperlihatkan para tim Won itu pun juga ikut memeriksa lab yang hangus itu. Di sana mereka mendapati ada satu korban yang masih selamat. Ditambah lagi mereka juga menemukan anjing yang sekarat di balik keruntuhan itu. Won sudah mendapatkan daftar para korban ledakan itu. Di sanalah Oh Hyun mengungkapkan bahwa di hari itu ada pertemuan dengan semua eksekutif utama. Dan dia juga mengungkapkan bahwa pembunuhan lewat metode bom tersebut sudah sering dilakukan oleh Mr. Lee sebelumnya. Tepatnya di tahun 2007 dan 2012 yang menyebabkan kedua atasan Oh Hyun ini meninggal. Tapi di sana, Won membuat sebuah hipotesis sederhana. Dari tragedi di kedua tahun tersebut, bukannya yang terlihat diuntungkan itu malah Oh Hyun itu sendiri, bukan Mr. Lee. Benar. Wanita itu mengakui akibat hal tersebut membuka jalan baginya dan pola itu kembali dilakukan oleh Mr. Lee yang ingin membunuhnya juga untuk saat ini. Dan nampak bahwa Mr. Lee ini ingin memberlakukan pembersihan internal jika dia berbenturan dengan para eksekutifnya. Hal itu semakin diperkuat oleh Yeon tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Mr. Lee terhadap CEO sebuah perusahaan yang bernama Ewo Shipping, yaitu Lee Hak-seung, yang juga salah satu pelayannya, di mana Yeon menggambarkan bahwa sang industrialis ternama itu sudah menghabiskan waktunya menyekap bokong Mr. Lee sebelum dihabisi. Yeon menjelaskan bahwa banyak dari para pengusaha yang terlibat dalam bisnis Mr. Lee ini. Contoh nyatanya adalah si CEO Ewo Shipping itu, Lee Hak-seung, telah membantu penjualan narkoboynya Mr. Lee ke Pulau Jepang, di mana hasil uang dari sana itu digunakan untuk menyewa para politisi guna memperlancar bisnisnya. Perdagangan narkoba tersebut nyatanya lambat laun mulai membuat Lee Hak-seung ini tertekan, tapi uangnya begitu banyak dan sayang untuk ia lepaskan, sehingga dia tetap ingin melakukan perdagangan barang haram tersebut. Yeon menambahkan bahwa kesatuan mereka termasuk dirinya sudah mulai memasuki pasar Tiongkok. Penjualan mereka deras, dan di mana masa penting itulah para eksekutif malah berbenturan dengan Mr. Lee. Dan terjadilah bom itu. Semuanya mati, kecuali Oh Hyun itu sendiri yang masih selamat. Alasannya kenapa Mr. Lee melakukan hal itu, Yeon mengaku bahwa itu adalah upaya Mr. Lee untuk meriset sesuatu yang sudah carut-marut, di mana dia akan menciptakan permulaan awal dan jalan yang baru. Tapi sayangnya, kembali lagi, sesuai yang sudah saya jelaskan di awal, orang eksekutif termasuk Yeon itu sendiri tidak ada yang tahu sosok dari Mr. Lee ini, di mana dia tidak pernah muncul secara langsung. Satu-satunya eksekutif yang pernah bertemu secara langsung dengan Mr. Lee adalah Lee Hak-seung. Tapi apa yang kita tahu bahwa Lee Hak-seung itu sudah mati. Di sana, Yeon memang tidak tahu seperti apa bentuk dari Mr. Lee, tapi dia setidaknya tahu siapa nama asli dari Mr. Lee ini. Tapi sebelum dia mengungkapkan nama itu, wanita itu kembali menegaskan bahwa informasinya itu tidak gratis. Sebelum dia membocorkan nama asli dari Mr. Lee kepada Won, dia meminta istirahat untuk makan siang sejenak dan meminta akses ke supirnya untuk mengirimkan obat diabetesnya. Dan di sela istirahat tersebut, Won disuruh membersihkan namanya dari beberapa gugatan jaksa terhadapnya. Emang anjing ya wanita ini ya. Lalu, di sela istirahatnya, dia mendapatkan kabar dari bawahannya yaitu Kim Soo-yoon tentang profil orang yang selamat dari tragedi bom itu. Pemuda berusia 28 tahun yang bernama Seo Young-ra. Lalu di antara korban ada juga pekerja wanita yang diketahui bahwa itu adalah ibunya si Rak ini, wanita parubaya berusia 56 tahun yang bernama Yuk Pilson. Mereka berdua sebenarnya tinggal di sana saat masih ada rumah hunian. Tapi saat tempat itu dibeli oleh Mr. Lee untuk dijadikan pabrik narkotika, mereka berdua ikut tinggal di sana dan menjadi salah satu bawahan dari bisnis besar itu. Selain Rak, ada juga satu ekor anjing yang selamat dengan luka bakar yang serius. Di sana kita diperlihatkan Oh Hyun tengah asik melahap makan siangnya. Namun, ketika dia meminum obat diabetesnya, tiba-tiba dia merasakan sesak nafas dan meninggal di detik itu juga. Oh?
Hal itu terjadi begitu sangat cepat, yang membuat Won kembali kehilangan seseorang yang bisa menuntunnya untuk meringkus Mr. Lee. Belum cukup di sana, Soyun menelpon Won bahwa tiba-tiba orang yang selamat dari ledakan bom itu, yaitu Rak, menghilang dari kamar rawatnya. Sehingga Won pun menyuruh Soyun untuk segera mencari pemuda itu, karena Rak adalah satu-satunya yang tersisa yang bisa Won pakai untuk menangkap Mr. Lee. Segeralah Soyun memeriksa CCTV rumah sakit, dan benar tidak susah untuk mengetahui kemana Rak pergi. Dan ternyata Rak menuju ke ruangan mayat, di mana dia bisa melihat jasad dari ibunya. Dari berbagai pemeriksaan sebelum interogasi, Rak tidak berbicara satu kata pun dari mulutnya. Yang para kepolisian tahu hanyalah Rak membawa 2 ponsel dan tes yang negatif dari kandungan narkotika. 나도 그렇게 부르면 되나? Won awalnya cukup kesal dengan Rak yang tidak mau berbicara sama sekali. Hingga ketika Won memaki-maki Rak dan mengatakan tentang keberadaan seekor anjing yang mengalami luka parah. Dan di sanalah Rak baru mau merespon Won. Mulai mendapatkan tren positif dari sesi interogasinya, Won memperlihatkan update keadaan dari anjing itu yang memang masih bisa diselamatkan meskipun lukanya begitu parah. Lalu mereka juga membawa Rak untuk langsung melihat anjing itu dengan tenggorokannya hancur dan luka bakar yang serius. Namun melihat kondisi anjing itu yang dirawat dengan benar membuat hati anak muda itu menjadi lebih lega daripada sebelumnya. Rak di sana berbicara dengan tatapan kosongnya. Apakah ini semua ulah dari Mr. Lee? Jika iya, maka dia mengharapkan Won untuk bisa menangkap Mr. Lee. Dan Rak yang notabene sebagai orang yang juga berada di bawah organisasinya Mr. Lee, siap membantu Won untuk bisa menangkap iblis itu. 서로 음해하고 의심하고 같이 일하는 형은 손목도 잘렸어요. 그거네. Akhirnya semua mulai berjalan lancar. Rak mengatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, banyak dari para eksekutif yang mengaku sebagai Mr. Lee. Bahkan para eksekutif itu lagi gencar-gencarnya saling menjelekan dan curiga satu sama lain. Dan itulah awal terjadinya pertingkaian di pabrik besar ini. Alhasil, Won semakin menangkap kesimpulan bahwa Mr. Lee ini memang sedang melakukan pembersihan di dalam organisasinya sendiri. Yang menjadi semua ini sedikit menguntungkan adalah Rak ini hanya sekedar jongos yang berada di tingkatan paling bawah. Dan secara teknis pula, Rak mengaku jangankan Mr. Lee, para eksekutifnya saja tidak tahu Rak sedang berada di lab yang meledak itu. Karena sebenarnya tanpa ada yang tahu, Rak ini pulang lebih awal dari masa liburnya. Lalu, mengenai 2 ponsel yang dibawa oleh Rak, dia mengaku 1 ponsel perusahaan, satunya lagi khusus untuk menghubungi pembeli dari Tiongkok. Di sana dia menjelaskan tentang kode pertemuan yang ada di pesan tersebut. Sebuah pertemuan yang akan terjadi besok jam 8 malam di sebuah hotel mewah. Dan sebenarnya, harusnya Rak ini akan mengantar direkturnya untuk menemui pembeli itu. Bisa dikatakan transaksi ini adalah jalan masuk Guru Lee untuk menuju ke pasar Tiongkok. Dan spesialnya lagi, dalam transaksi besar ini, Rak mengatakan bahwa pembeli dari Tiongkok itu mengajukan syarat untuk bisa bertemu langsung dengan Mr. Lee. Karena pembeli Tiongkok ini memiliki bahan mentah dengan kualitas tinggi. Rak bersama dengan direkturnya bertugas untuk meyakinkan si orang Tiongkok itu untuk menjadi pemasok mereka. Lalu mereka akan membuat bahan mentahnya itu menjadi narkotik dan mengembalikannya lagi kepada orang Tiongkok itu dan menyelesaikan MOU mereka. Dan Mr. Lee baru akan muncul di akhir sesi itu. Jelas, ini adalah kesempatan emas untuk Won bisa meringkus mafia besar itu. 18시간 남았다. 이따 꼬아. 감사하겠다. Kelompok Won pun mulai lembur untuk membuat bagan-bagan dari rencana mereka. Operasi besar akan segera mereka mulai. Pertama-tama, mereka mendapatkan profil dari si calon pembeli Tiongkok itu. Dia bernama Jin Harim, orang Tiongkok yang lahir di Korea. Belum lama ini, kota Jilin di Tiongkok bersatu dan menciptakan pasar narkotika terbesar di Tiongkok. Rak mengungkapkan bahwa Jin Ha ini mengendalikan separuh pasar narkotika di Jilin. Ratusan juta dolar berupa tunai mustahil untuk bisa dilacak di Jilin Tiongkok. Dan secara teknis, Jin Ha ini tidak meninggalkan jejak dimanapun. Rak paham betul tentang hal itu, di mana sebelumnya dia telah menjalankan tugas dadakan dari Mr. Lee untuk mengirim sampel ke sana
dan menawari Jinha untuk bekerja sama. Sehingga Jinha pun berencana untuk memberi jawabannya dengan dia datang ke Korea secara langsung untuk menemui Mr. Lee. Namun sesuai yang sudah dijelaskan Rak tadi, secara sepihak Mr. Lee baru akan muncul di akhir sesi. Dan yang akan menemui Jinha waktu di Korea adalah Park Sun Chang, anggota inti dari perusahaan. Lebih menguntungkan lagi, Jinha ini posisinya belum pernah bertemu dengan Sun Chang sebelumnya, kecuali dengan Rak yang waktu mengirim sampel. Dan harusnya tugasnya Rak adalah mempertemukan mereka berdua. Sehingga dengan begitu, Won berencana untuk menyabotase pertemuan mereka berdua langsung dari kedua sisi. Pertama, Won akan menyamar menjadi Sun Chang yang akan diantar oleh Rak untuk bertemu dengan Jinha. Dengan cara, Rak akan melapor kepada Sun Chang yang asli kalau pertemuan dengan Jinha akan diundur 1 jam dari janji awal. Lalu yang berikutnya, Won akan menyamar menjadi Jinha untuk bertemu dengan Sun Chang yang asli yang posisinya akan diantar oleh Rak juga. Oke, paham ya dari sini? Dan mereka semua pun bersiap. 박선창 미팅 시간을 1시간. 우리가 먼저. Oke, baiklah. Operasi pun dimulai. Won tengah menyamar menjadi Sun Chang untuk bertemu dengan Jinha. Dan semua kelompok pun sudah dalam posisinya masing-masing. Dan langsung saja kesan brutalisme langsung Won temui di kamar mewah itu. Dan inilah perawakan dari si Jinha ini, kawan-kawan. 처음 뵙겠습니다. 박선창입니다. 영광입니다. Dengan pengawasan kamera tersembunyi, kelompok tersebut siap untuk melakukan pengintaian langsung. 넌 누구냐? Di sana, Jinha dengan dingin dan marah mengintimidasi Won dan juga Rak. Karena yang diinginkan Jinha adalah pertemuannya dengan Mr. Lee. Dia tidak ingin bertemu dengan siapapun selain dengan Mr. Lee itu sendiri. Di sana, Won dan juga Rak bertahan dari tekanan tersebut. Hingga Boryung, asisten Jinha, datang mendominasi suasana dan berterima kasih kepada Rak karena berkat Rak dia kemarin bisa bertemu dengan Lee Min Ho. 네, 이민호입니다. 고생이 뭐니? 내가 Adanya wanita psikopat itu cukup untuk membuat suasana teralihkan sejenak. Namun sayang, kamera pengintai berbentuk pita yang digunakan oleh Rak itu hampir saja ketahuan oleh wanita itu. Tapi untungnya si wanita itu tidak menyadarinya. 중간만 가도 기본은 한다. Tapi semua itu belum selesai, teman-teman. Jinha masih konsisten dengan kemarahannya. Bahkan hukuman bagi orang yang sudah melihat wajahnya adalah orang itu harus mati. Di sana, Won berusaha stay in karakter. Dia menawarkan produk baru yang bernama Laika, narkoba yang mereka dapat dari reruntuhan lab kemarin yang terbakar itu. Langsung saja, di sana wanita hiper tersebut pun langsung beringas ketika ada barang yang baru. Mereka menggeliat bagikan orang sinting. Won mengira bahwa transaksi akan berhasil, tapi justru malah membuat Jinha marah dan mengeluarkan pistolnya. Dia di sana memastikan bahwa tanpa Guru Lee, semua urusan bisnis bisa batal sesukanya. Intinya, dia belum mau membuat kerjasama di malam itu. Entah kapan mereka berdua akan dihubungi kembali. Oke, setelah selesai bertemu dengan Jinha, berikutnya adalah bertemu dengan Sun Chang. Tidak ada waktu banyak, Won harus segera menyamar menjadi Jinha. Triknya masih sama, persis seperti yang tadi. Rak akan mendampingi Sun Chang, kali ini yang asli ya, untuk bertemu dengan Won yang menyamar menjadi Jinha. Won yang sudah melihat perangian Jinha yang asli, hal itu cukup untuk ia jadikan modal impersonate kriminal kelas kakap itu. Sun Chang mulai menuju ruangan yang sudah ditentukan. Ruangan pun sudah disetting sedemikian rupa. Namun sayang, polisi paling muda yaitu Dong Woo terlambat keluar dari ruangan dikala Sun Chang sudah tepat berada di depan pintu ruangan pertemuan. Sehingga
tim pun memutuskan untuk Dong bersembunyi di dalam saja. Tapi sayang, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semuanya menjadi gugup. Tidak ada waktu untuk menunda lagi. Dan hingga pada akhirnya 박. improvisasi yang menawan yang dilakukan oleh Won. Won dengan sempurna meniru karakter Jinha. Meskipun itu aneh baginya. Semuanya demi untuk bisa meringkus gembong narkoba terbesar itu. Semuanya yang terjadi sama dengan apa yang dia lakukan ketika menyamar menjadi Sun Chang. Jinha menginginkan kedatangan Mr. Lee. Sedangkan Sun Chang mengungkapkan berbagai prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum bisa bertemu dengan Mr. Lee. Hingga titik di mana Sun Chang mengenalkan produk baru mereka yaitu Leica yang sudah dibawa oleh Rak. Ya, narkoboy palsu yang para tim buat dengan gerusan kapur barus. Tapi celakanya, Sun Chang begitu sangat teliti. Gerusan kapur barus itu terlihat terlalu buram di matanya. Dan ketika Sun Chang mau melakukan cross check secara langsung, semuanya menjadi kacau. 안녕하세요. 내가 좀 이래. 제가 하겠습니다. Sun Chang sudah merasakan ada keanehan di pertemuan itu. Sehingga di luar dugaan, Sun Chang mengeluarkan narkoboy yang asli dari sakunya sendiri untuk dipersembahkan kepada Won yang sedang menyamar itu. Dua produk yang telah diklaim paling spesial dan berdosis paling tinggi. Rak mencoba untuk berinisiasi agar narkoba itu tidak dikonsumsi oleh Won. Dan ketika terjadi perdebatan di sana, Won memperkuat karakternya dan tanpa ragu, dia mengkonsumsi narkoboy keras itu. Apa yang terjadi teman-teman? Won untuk yang pertama kalinya mengkonsumsi itu, ditambah lagi itu jenis narkoboy kelas kakap, Won merespon reaksi tubuhnya itu dengan menjalankan perannya menjadi semakin sempurna. Intinya, dia menginginkan Guru Lee dan dia mengusir Sun Chang dengan ancaman ala mafia kelas 1. Dia sempoyongan masuk ke ruangan, tubuhnya tidak kuat lagi menahan efek narkoba itu. Hingga pada akhirnya, dia pun sekarat dan kejang-kejang. Semua kru panik. Mereka segera merendam Kapten Won di dalam air es. Rak segera datang dengan kepanikan yang sama. Di dalam sana, kita diperlihatkan Won yang tidak sadar itu bermimpi bertemu dengan Sojung. Rak yang ada di sana menyadari titik krusial yang dialami oleh Won. Segeralah dia mengeluarkan Won dari air es itu dan dengan sigap penuh pengalaman dia bisa kembali menyadarkan Won yang sudah diambang kematian. Ketika Won sadar, langsung saja dia menyerang Rak karena kelakuan Rak tadi yang sudah memprovokasi Sun Chang yang harusnya Rak ini tetap berada dalam satu komando dan dilarang untuk improve. Kedatipun di sana kerjasama mereka berdasarkan simbiosis mutualisme, Won menegaskan sebelum semuanya operasi selesai dan bisa menangkap Mr. Lee, dia bisa menjebloskan Rak ke penjara kapanpun. Malam yang penuh aksi telah mereka lewati. Tepat di pagi harinya, tanpa diduga, mereka mendapatkan kabar dari Jinha bahwa dia menyetujui kerjasama tersebut. Dia akan mengirim bahan bakunya dan bahan itu akan segera dikirim 3 hari ke depan di pelabuhan Jeongguk. Beberapa hari kemudian tibalah bahan baku tersebut dan Rak bisa menjalankan perannya dengan baik di pertemuan tersebut. Setelah mendapatkan bahan-bahan itu, Rak bersama dengan tim Won menuju pabrik garam di Tai'an, sebuah lab rahasia pembuatan narkoba terbaik yang dimiliki oleh Mr. Lee yang diklaim Rak bahwa dua kokinya sangat-sangat jenius. Tapi sayang mereka berdua bisu akibat kecelakaan. Itulah yang membuat mereka memilih untuk mandiri dan terputus dari jaringan perusahaan Mr. Lee. Sekarang, mereka hanya mau berhubungan dengan Rak. Pertanyaannya, kenapa mereka hanya mau dengan Rak? Karena hanya Rak lah yang bisa bahasa mereka dan kenal baik dengan mereka. Hanya berjarak beberapa kilo saja, Won dan juga timnya mengawasi lab tersebut.
Bahkan kita juga diperlihatkan kondisi polisi junior yang disikat oleh Won di malam penyamaran waktu itu. Dan untuk menunjang keberhasilan pengawasannya, dia juga menyewa penerjemah bahasa isyarat untuk mengartikan komunikasi yang dilakukan oleh Rak dan kedua koki yang bisu itu. Bertemulah Rak dan kedua koki jenius itu. Mereka biasa disebut sebagai si kembar, yaitu Dong Yung dan juga Jo Yung. Dan inti dari pertemuan itu adalah Rak meminta tolong duo kembar itu untuk meramu bahan yang dia bawa. Beberapa tangki bahan yang harus duo kembar itu selesaikan dalam waktu 2 hari saja. 가서 손 씻고 와. 내가 밥상 차려줄게. Malam harinya, duo kembar pun mengajak Rak untuk makan malam bersama. Dan di kesempatan itu, Rak bercerita bahwa ibunya telah meninggal gara-gara insiden ledakan lab beberapa hari kemarin itu. Duo kembar yang notabene juga kenal baik dengan sang ibu, mereka pun sangat ikut bersedih dan segeralah mereka menggelar doa bersama di malam itu. 얘네 어머니가 똑같이 해주지. 여기로 모실 거야. Baiklah, setelah makan malam dan doa bersama, waktunya untuk bekerja. Dan sebelum ritual masuk memasak, seperti biasa, dua kembar itu akan nge-fly terlebih dahulu guna menunjang kelancaran pekerjaan mereka. Dan tidak lupa pula, dengan diiringi sound horeg yang menggetarkan jiwa dan raga, mereka sudah sangat super siap untuk segera meracik ramuan paling ciamik yang pernah ada. Semua kegiatan memasak mereka pun dipantau dengan jelas oleh kelompok Won. Bahkan mereka tidak habis pikir, dua kembar itu dengan modal ngefly dan iringan musik sound horeg itu, mereka bisa bekerja 2 hari nonstop. Gak kencing, gak makan, gak berak. Gila gak tuh? Di malam itu, Won juga baru mendapatkan laporan hasil otopsi dari hasil kematian mendadak Yeon-uk, yang dimana hasil otopsi mengatakan bahwa si Yeon-uk ini meninggal karena alih-alih meminum obat pereda diabetes, dia malah mengkonsumsi obat hipertensi yang pada akhirnya membuat dia terkena shock diabetes dan langsung meninggal. Jelas itu adalah pembunuhan berencana yang sudah dirancang oleh Mr. Lee. Jika Yeon-uk lolos dari tragedi ledakan yang dia buat, mengerikan sekali. Ditambah lagi, setelah itu So-yoon memperlihatkan berkas identitas dari Rak yang baru dia peroleh dari reruntuhan gedung lab. Setelah melihat isi dokumen itu, segeralah Won memanggil Rak untuk menemuinya. Dokumen itu hanya berisi foto-foto masa kecil Seo Hyun Rak, anak dari almarhum Yong Pil-sun, ya ibu parubaya yang ikut mati akibat ledakan itu. Dan jelas, dari foto itu, Won yakin betul bahwa orang yang ada di depannya itu bukanlah Rak, anak dari Pil-sun. Di sana, dengan udut yang ia minta dari Won, pemuda itu mulai bercerita tentang identitasnya. Dulu, 20 tahun yang lalu, Yuk Pil-sun sebagai pengusaha kuliner pisang, dia selalu menerima kiriman 1 kontainer pisang dari Hong Kong. Dan di suatu hari, ada seorang anak di dalam kontainer tersebut. Di tahun sebelumnya, anak dari Pil-sun ini yang bernama Yong Rak yang asli, yang fotonya dipegang oleh Won itu, bermain di belakang truk pengangkut dan terlindas hingga mati. Pil-sun selaku orang tua yang kehilangan anaknya itu, mengkremasi Yong Rak tanpa melaporkan kepada siapapun. Anak yang ditemukannya di dalam kontainer itu pada akhirnya Pil-sun adopsi. Dia menggunakan bajunya Yong Rak dan makan menggunakan mangkuknya Yong Rak. Bahkan saat tahun masuk sekolah Rak ini datang, anak itu pun pergi menggantikannya. Bahkan anak itu juga mendapatkan kewarganegaraan sebagai Seo-hyun Rak. Dan jika seperti itu, maka pemuda di depannya Won itu Seon-yong Rak atau bukan? Belum ada putusan apapun dari keduanya. Tiba-tiba, mereka berdua menyadari bahwa ada rombongan besar mendatangi lab rahasia itu. Mereka adalah tamu tak diundang, sehingga Won pun menyuruh Rak untuk menyambut mereka.
Dan ternyata rombongan itu adalah Park Sun Chang. Dan bukan hanya Sun Chang saja, melainkan ada satu eksekutif yang ada di dalam salah satu rombongan itu yang dikenal sebagai Direktur Brian. Sun Chang masuk ke lab itu dan membuat duo saudara itu marah karena kedatangan Sun Chang dan menyuruh Rak untuk segera menyuruhnya pergi. Mereka berdua pun kembali ke depan dan di sanalah Direktur Brian keluar dari mobilnya. Orang yang tidak masuk dalam daftar operasi Won dan kelompoknya. Di sana, Brian mengucapkan bela sungkawanya terhadap orang tua Rak yang meninggal karena insiden ledakan bom di lab kemarin itu. Dan berharap bahwa Rak mau berbesar hati atas peristiwa memilukan tersebut. Lalu di sana, Sun Chang memasukkan sebuah amplop ke dalam kantong celana Rak. Namun tanpa diduga, Rak dengan entengnya bertanya apakah amplop yang dia terima itu adalah pemberian dari Mr. Lee? Jika iya, apakah Mr. Lee ini mengenalinya? Apakah sang bos besar itu notice dirinya yang hanya sebagai jongos rendahan itu? Ucapan tersebut jelas menciptakan sebuah ketegangan. Karena logikanya, jongos macam Rak berani mengucap Mr. Lee di depan para petinggi dari perusahaan Mr. Lee itu sungguh sangat kurang ajar. Maksudnya terlalu jauh untuk Rak mempertanyakan hal itu kepada para petinggi. Biasanya, kalau orang yang kurang beruntung, orang itu akan mati jika berani mengucap nama Mr. Lee. Apalagi staf rendahan macam Rak. Dan akibat dari hal sembrono itu, setelah Direktur Brian pergi, Sun Chang langsung mengajar Rak habis-habisan karena tata krama yang buruk itu. 너 씨발 그 눈깔 파버리기 전에 적당히 깔고 살아라. Lanjut, di dalam mobil, Sun Chang berusaha meminta maaf kepada Direktur Brian atas kelancangan yang sudah dilakukan oleh Rak. Namun, si direktur itu menegaskan bahwa mulai hari ini putuskan hubungan dengan Rak dan mari lanjutkan tanpa dia. Tapi Sun Chang mengungkapkan bahwa saat ini Raklah yang mengurus semua komunikasi pembeli dari Tiongkok. Jika tanpa Rak, semuanya akan runyam nantinya. Namun, Brian tidak peduli karena ungkapannya tadi bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Kembali ke tempat kelompok Won. Di sana, mereka akhirnya bisa melacak profil dari Direktur Brian yang bernama asli yaitu Lee In-moo. Apakah dia Mr. Lee? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas, dia adalah anak kedua dari CEO Lee Haek-sung dari Ewo Shipping. Dan dia juga dikaitkan dengan banyaknya kasus kematian para petinggi perusahaan Ewo Shipping. Namun, tim pengacaranya sangat gigih sekali yang membuat keputusan para hakim menjadi tidak bersalah. Dan mereka juga berhasil menghapus semua artikel berita tentang kasus Lee In-moo ini. Intinya, tidak ada jejak sama sekali. Di sana, Won mencoba untuk mengulik tentang Lee In-moo hingga dia masuk ke sebuah situs yang memperlihatkan Lee sedang presentasi untuk produk terbarunya. Dan logo produk yang ada di belakang Lee itu sama persis dengan apa yang pernah digambar oleh Sojung. Di keesokan harinya, Sun Chang berniat untuk menemui Lee di perusahaannya. Hanya ingin memohon untuk keringanan tidak memutus hubungan dengan Rak karena itu sangat sulit dilakukan. Jinna sendiri tidak akan percaya dengan siapapun selain Rak. Ditambah lagi, Rak adalah satu-satunya orang yang bisa menghandle pabrik garam. Tanpa menjawab perkataan Sun Chang, Brian tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya dan langsung menghajar Sun Chang di sana. Semua itu bukan karena permohonannya tadi, lebih tepatnya karena Sun Chang sudah melanggar aturan dasar perusahaan, yaitu dia menemui Brian di tempat paling sensitif, yaitu di perusahaan Ewo Shipping. Kembali ke pabrik garam, pengerjaan telah selesai. Barang sudah siap untuk diserahkan kepada Mr. Lee 1 hari sebelum proses akhir bersama Jinha. Penyerahan barang ke Mr. Lee itulah yang akan dijadikan momentum kelompok Won untuk meringkusnya. Sedangkan Jong Il dan juga Dong Woo diperintahkan untuk tetap stay di pabrik garam untuk menangkap duo kembar dan yang lainnya setelah penangkapan Mr. Lee selesai. Barang sudah terkumpul rapi. 1 koper narkoboy yang bernilai $18 juta. Namun,
Tiba-tiba, gerombolan Jinha muncul tanpa mereka sadari. Truk yang mereka gunakan untuk membawa bahan kemarin itu sudah dipasang sebuah GPS. Jelas, penangkapan itu mengartikan bahwa Jinha berniat untuk bertransaksi secara kotor dengan Mr. Lee. Dibawalah mereka kembali ke hadapan Jinha, dan tanpa diduga juga, Jinha juga mengirim satu kelompok bersenjata ke pabrik garam. Dan kali ini semuanya telah berbeda. Tanpa ragu, Jinha pun menembak Duk Cheon yang duduk di sebelah Won itu. Kenapa? Karena Jinha mengetahui bahwa Won adalah seorang polisi yang menyabotase pertemuannya kemarin itu. Dan kali ini, nyawa Won dan Rak benar-benar ada di tangan Jinha. Di sana, Won tiba-tiba memohon ampun atas kehidupannya. Namun, itu hanyalah trik yang dilakukan oleh Won. Baku tembak yang sengit di antara mereka. Bahkan, Won pun menyelamatkan Rak yang tengah terpojok. Kabar baiknya, Duk Cheon masih hidup karena dia menggunakan rompi anti peluru. Selanjutnya, Won dan juga Jinha saling mengintai dan Jinha tidak ragu mengorbankan para anak buahnya untuk dia bisa bermanuver. Oke, sebelum berlanjut, kita sejenak dibawa kembali ke pabrik garam. Jong Il dan juga Dong Woo yang stay di sana mendapati ada kelompok yang bersenjata yang mengepung lab duo kembar itu. Dan langsung terjadi baku tembak di dalam sana. Mereka berdua pun segera bergegas ke lab tersebut. Saat di dalam, semuanya telah tumbang. Dan sangat mengejutkan ketika si duo kembar keluar dengan beringas menembaki mereka berdua. Saat duo kembar itu berhasil meloloskan diri dari pintu belakang, Dong Woo berniat untuk mengejar. Namun, siapa sangka bahwa lab itu sudah terpasang satu bom peledak. Dan kembali ke tempat Won berada. Di sana, dia menyusuri ruangan untuk mencari Jinha. Dan skill Won dalam adu tembak tidak bisa diragukan. Jinha keluar dengan melepaskan tembakan yang brutal dan tak terarah. Ketika amunisi mereka berdua sama-sama habis, di sanalah pertarungan jarak dekat antara mereka pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Jinha berhasil memojokkan Won dan Rak datang di waktu yang tepat. Pertarungan pun selesai. Jinha tewas. Begitu juga dengan wanita psikopatnya yaitu Boryung yang kejang-kejang karena overdosis parah. Mereka pun keluar dari tempat itu dan ternyata mereka berada di susunan kontainer di sebuah kapal. Setelah keberhasilan merebut kembali narkoboy itu, kini fokus tim Won adalah untuk operasi penangkapan Mr. Lee. Di tengah perjalanan mereka, Won mendapatkan kabar tak terduga. Kabar yang jelas sangat menyakitkan, yaitu kabar tentang tewasnya Dong Woo. Hal itu membuat Won naik darah. Dia pun ingin langsung menghantam Rak yang tidak pernah bilang kalau duo kembar dan orang-orang di pabrik garam itu memiliki senjata. Rak menjelaskan alasannya. Dia tahu bahwa mereka menyimpan senjata dan bom buatan. Semua itu hanya untuk menjaga diri saja, tanpa dia kira bahwa mereka sampai menggunakannya. Di lain sisi, Sun Chang sudah sangat panik sebelum Rak datang untuk menyerahkan barangnya. Kini keduanya masuk untuk menuju ke ruangan Direktur Brian. Namun, di ujung pintu, Sun Chang menugaskan Rak untuk menyerahkan barang itu dan memperingatkan Rak untuk memohon kehidupannya.
menghadaplah Rak ke Direktur Brian. Di setiap penjuru ruangan itu sedang memutar kamera inframerah yang menunjukkan adegan usul kutuk dari seorang kakek yang berumur 72 tahun yang sudah berusul kutuk selama 5 jam non-stop dan masih bisa melakukannya. Semua kemampuan itu bisa si kakek dapat hanya dengan sejumput narkoboy yang mereka produksi. Cok, kewendeng. Brian menambahkan, dunia adalah tempat yang mengerikan. Seseorang harus bisa memberikan mereka sedikit kenikmatan, bukan? Itu semua karena produk mereka menggunakan bahan terbaik dari muka bumi. Rak di sana menjelaskan mekanisme transaksi dengan orang Tiongkok itu, di mana Jin Harim akan mendapatkan kabar jika Mr. Lee sudah mengecek barangnya. Dan setelah itu, untuk yang kesekian kalinya, Rak kembali menanyakan sesuatu yang fatal. Dia kembali menanyakan siapa itu Mr. Lee. Apa Direktur Brian itu adalah Mr. Lee? Di sana, Brian menjawab Rak dengan ungkapan kiasan. Semua orang akan mati, dan saat waktumu tiba, ingat apa yang kau katakan tadi. Setelah itu, Rak pun melapor kepada Won. Setelah selesai memeriksa barang itu, Mr. Lee akan meneleponnya. Rak di sana juga mengungkapkan tentang bela sungkawanya atas kematian Dongwoo. Dia tahu bahwa atas tragedi itu, Won mungkin tidak akan mempercayainya lagi. Tetapi, Rak kembali menegaskan kepada Won bahwa Won tidak akan bisa apa-apa tanpa bantuannya. Di dalam kantor, kelompok Won mendapatkan pesan dari Mr. Lee. Yang pesannya bertuliskan jam 8 malam di stasiun. Sudah, itu saja. Stasiun yang mana? Stasiun di Seoul ada lebih dari 20 stasiun. Titik ini adalah kesempatan terakhir yang mereka miliki. Won mempertimbangkan keterlibatan Rak kembali, tapi Dukcheon mengingatkan untuk tidak lagi percaya dengan Rak. Ingat, gara-gara Rak, Dongwoo tewas, dan seolah Rak ini sedang mempermainkan mereka tanpa berkedip. Namun Won tidak ada pilihan. Sebelum dia mengajak Rak untuk kerja lagi, dia pun menghajarnya terlebih dahulu. Kini misi mereka sudah mulai menyentuh endgame. Rak tahu stasiun mana yang akan menjadi titik temu. Di sana, dia menjelaskan bahwa mereka tidak akan bisa membawa benda elektronik ataupun senjata dari luar. Oke, inilah misi terakhir mereka, teman-teman. Won akan kembali menyamar menjadi Jinha. Soyun menjadi asistennya dan Rak akan mengantar mereka ke titik pertemuan. Semuanya berjalan lancar. Sebelum masuk, mereka disambut oleh Sun Chang untuk diantar ke titik pertemuan. Mereka masuk ke sebuah lab dan mereka langsung disambut oleh Direktur Brian. Di sesi tersebut, Brian memerintahkan Rak untuk menyelesaikan tugas tersendiri bersama dengan Sun Chang dan itu di luar dugaan. Di sana Won diperlihatkan lab raksasa yang telah menghasilkan bertonton narkoboy yang selama ini telah diedarkan. Sedangkan Rak dibawa Sun Chang untuk menuju ke suatu tempat di mana dia tiba-tiba dibungkam dan diikat. Artinya, dia akan dieksekusi oleh Sun Chang dengan cara yang sangat kejam. Bahkan, Sun Chang sendiri yang mengaku bahwa hukuman ini atas dasar keputusannya sendiri, bukan keputusan dari Mr. Lee. Apakah Rak akan dimutilasi? Kembali ke tempat Won, tanpa disangka, tiba-tiba Brian mengeluarkan produk Laika di hadapan Won yang sedang menyamar itu. Artinya, itu sudah sesi terakhir. Dan seharusnya yang ada di hadapannya itu kan Mr. Lee, bukan Brian. Sehingga, di sanalah Won memastikan siapa Mr. Lee itu sesungguhnya. Apakah Mr. Lee itu adalah Brian itu sendiri? Ya, akhirnya di sanalah Brian mengucapkan bahwa dirinya adalah Mr. Lee. Oke, Won kini benar-benar menemukan orang yang selama ini dia buru. Won kini sedang mengulur waktu dengan ngomong ngalor ngidul hingga pasukan bantuan yang akan digerakkan oleh Jung Il dan Dukcheon itu tiba. Di sana, Brian terganggu oleh gelagat Won itu, sehingga dia pun memanggil seluruh pengawalnya untuk memberikan intimidasi. Tiba-tiba, masuk satu pelayan datang dengan wajah ketakutan. Brian bingung sehingga pelayan itu mengatakan bahwa dia sedang mengantar kiriman dari Mr. Lee. Hah? Kiriman dari Mr. Lee? Di sana, Won mulai mempertanyakan
Jika Brian mengaku Mr. Lee, kenapa dia mempertanyakan sesuatu yang dibawa oleh pelayan itu? Nampak di sana Brian khawatir dengan apa yang diantar oleh pelayan itu, sehingga Won pun tanpa ragu membukanya. Dan ternyata itu adalah sebuah potongan lengan dengan menggenggam HP yang memperlihatkan ada panggilan masuk dari Mr. Lee. Dan ketika Won mengangkat telepon itu, tiba-tiba serangan tak terduga muncul dari duo kembar. Dan dari kekacauan tersebut, Won pun berduel dengan Brian, sedangkan Soyun berduel dengan tukang pukul Brian yang perempuan. Duel tersebut, Won dapat mengalahkan Brian. Namun tiba-tiba Won mendapatkan tembakan dan duo kembar membawa Brian. Tibalah unit kepolisian yang dikerahkan oleh Dung Chon dan juga Jung Il. Mereka menggerebek lab tersebut. Dan sungguh sangat mengejutkan, para pekerja lab itu adalah anak-anak di bawah umur semua. Lalu mereka segera menolong Won dan juga Soyun. Mengerti bahwa ada yang membawa Brian, Won pun mengarahkan sisa timnya untuk segera mencari keberadaan Brian. Dan kemanakah Brian? Oke, disinilah Brian berada. Dia dalam kondisi terikat di sebuah kursi. Bahkan Brian sangat terkejut ketika dia melihat Sun Chang tewas dengan lengan terpotong satu. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu keluarlah seseorang. Dan orang itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Rak. Wow, sungguh di luar nalar. Inilah puncak plot twist itu, teman-teman. Siapa Mr. Lee itu? Dialah Mr. Lee yang sesungguhnya, yaitu Soo Young Rak. 진짜 되실 수도 있어. Di sini baru dibuka. Ternyata bom yang diledakkan di lab awal cerita tadi adalah ulah dari Brian. Bahkan Mr. Lee sendiri hampir mati karena bom itu. Brian di sana tertawa melihat ketidakmasukakalan ini. Dia baru menyadari bahwa Mr. Lee, sang bos besar itu, selama ini menyamar menjadi jongos biasa yang jauh dari ekspektasi dan incaran para eksekutif. Dalam perjalanan panjang bisnis ini, banyak para eksekutif yang sudah mengaku sebagai Mr. Lee, saling sikat sana-sini. Tapi Mr. Lee tidak terlalu peduli karena usaha mereka selama ini hanya kata-kata belaka. Tapi kali ini berbeda, dan baru kali ini Mr. Lee sendiri mengaku bahwa ada yang bertindak sangat jauh. Jebakan bom di lab awal adalah upaya Brian meniru metode yang sering digunakan oleh Mr. Lee. Tapi bedanya, Brian hanya memikirkan tujuan pribadinya semata, bukan karena kenapa hal itu harus dilakukan. Mr. Lee di sana berucap kepada Brian, kalau mau melakukan sesuatu, lakukan itu dengan benar. Dia menjadikan dirinya sebagai contoh sempurna. Mr. Lee yang selama ini menghabiskan waktu untuk membentuk sebuah citra yang absolut, yang membuatnya menjadi manusia mengerikan yang tak terlihat. Perbuatan Brian terlalu kampungan, tanpa sentuhan seni yang indah. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Brian sebenarnya bukanlah peledakan lab dan membunuh banyak eksekutif di dalamnya, melainkan ada 3 kesalahan paling fatal yang Brian lakukan. Yang pertama, dia membunuh Ibu Yuk Pilsun, seorang wanita yang telah merawat Mr. Lee, yang bekerja banting tulang seperti anjing seumur hidupnya. Yang kedua, dia melukai anjing kesayangannya yaitu Laika. Dan yang ketiga, Brian berpikir bisa menggantikan dirinya sebagai Mr. Lee, memainkan perannya langsung di hadapan Mr. Lee yang asli. Dan sebagai balasan, Brian akan mendapatkan luka yang sama persis dengan apa yang dia perbuat kepada anjingnya. 무서워요? 무서워? Won yang masih mencari keberadaan Brian tiba-tiba mendapatkan telepon. Di sanalah keluar suara dari Rak yang mengatakan bahwa Mr. Lee sedang merangkak kabur di lobi stasiun. Segeralah
Won mengejarnya dan menangkapnya. Dan orang yang ditangkap itu adalah Brian, yang di-framing secara sempurna bahwa dia adalah Mr. Lee. Melihat luka yang ada di tubuh Brian, entah kenapa Won ingat dengan anjing Laika. Segeralah dia menuju ke rumah sakit hewan tempat di mana anjing itu dirawat. Dan nyatanya anjing itu sudah tidak ada di sana. Karena apa? Karena Mr. Lee sudah membawanya dan bersama dengan dua saudara mereka pergi meninggalkan kota. Kepolisian Seoul pun melakukan konferensi bahwa akhirnya Mr. Lee dan gengnya berhasil ditangkap. Mereka semua ditahan dan total narkotika yang berhasil diamankan polisi bernilai kurang lebih 30 juta dolar. Dunia pada akhirnya mengetahui bahwa Mr. Lee telah berhasil ditangkap. Tapi hanya kelompok Won lah yang merasa paling gagal dalam operasi ini. Tidak disangka orang yang paling mereka buru malah berada di samping mereka dan bekerja sama memenangkan kriminalitas omong kosong yang sudah disetting sebelumnya. Won, di ruangan atasannya, dia masih mengatakan bahwa dalam laporannya masih tertulis bahwa Brian bukanlah Mr. Lee. Tapi sekali lagi, sang atasan sudah tidak peduli. Yang penting ada orang yang mengaku sebagai Mr. Lee dan orang itu sudah ditangkap. Setelah itu, Won pun membubarkan kelompoknya. Karena semua ini sudah menandakan kekalahan telak bagi dirinya. Beginilah cerita ini berakhir teman-teman. Dan apakah benar Rak adalah Mr. Lee yang sesungguhnya? Belum ada yang tahu. Dan apakah ini akan terjawab di sequel berikutnya? Baiklah, nantikan saja di video yang selanjutnya.